Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Akhwani fid din azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita, nikmat sehat walafiat fid din wad dunya, dan juga dimudahkan untuk kita menyelenggarakan majelis ilmu. Semoga mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Saya sampaikan syukur dan terima kasih saya kepada panitia yang telah mengatur semuanya sehingga terselenggara kajian pagi ini. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Insyaallah kita akan mengkaji pada beberapa sesi ke depan, mungkin 3 atau 4 sesi ke depan, ya, serba-serbi atau hal-hal yang penting berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Ya, ini perkara yang sangat mendasar dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, mengalahkan semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, ya, yaitu rezeki hidayah, nikmat hidayah syahadat la ilaha illallah. Nabi SAW ketika paman beliau wafat, yakni Abu Thalib, ya, beliau bersedih karena pamannya ini yang merawat beliau sejak usia 8 tahun
sampai beliau usia 50 tahun. kurang lebih 42 tahun pamannya ini merawat beliau sallallahu alaihi wasallam, menikahkan beliau, ya, menjaga beliau, memuliakan beliau, membela beliau, ya, berkorban sampai korbankan keluarganya dan hartanya untuk membela beliau. Tapi Allah takdirkan pamannya ini tidak mendapatkan nikmat rizki bersyahadat la ilaha illallah. Sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW mengunjungi Abu Thalib yang sedang sakaratul maut, wa indahu Abu Jahal, ya, wa ghairuhu. Di sisi Abu Thalib saat itu ada Abu Jahal dan dua orang lainnya menjaga, sedang mengunjungi juga Abu Thalib. Nabi SAW berkata kepada Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku pakai untuk membela Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu membenci dan memusuhi agama Abdul Muttalib. Ya, setiap kali Nabi mengajak Abu Thalib untuk bersyahadat la ilaha illallah, maka Abu Jahal menjawab seperti itu. Targhabu an millati Abdul Muttalib, menunjukkan Abu Jahal dan Abu Thalib dan yang lainnya dari orang-orang musyrikin Quraisy itu tahu arti la ilaha illallah. Konsekuensinya pun tahu dari mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Fakana akhir kalami, dalam Sahih Bukhari itu, fakana akhir kalami, ya, aba an yaqul la ilaha illallah. Takdir Allah memutuskan akhir hayatnya Abu Thalib, aba an yaqul la ilaha illallah, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Terus kita siapa? Kita siapanya Nabi? Kita sudah berkorban apa untuk Nabi SAW? Ya, kita habaib bukan, Sayyid juga bukan, ya, keluarga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, ya, satu bangsa satu suku dengan Nabi juga bukan, tetangga juga bukan, ya. Berkorban untuk Nabi SAW, apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi SAW? Ya, mungkin, ya, yang kita infakkan fi sabili dakwatin Nabi SAW dibandingkan dengan yang kita infakkan untuk kesenangan kita sehari-hari, lebih besar yang kita infakkan untuk kesenangan kita sehari-hari, ya kan? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita bersyahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena soal hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Nabi bersedih, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika Nabi hendak ketika Nabi bersedih karena Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh wahai Nabi, kamu tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun, bahkan yang kamu cintai. Kecintaan seorang keponakan kepada pamannya yang telah mengasuhnya selama 40-an tahun, berkorban dan membelanya. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah itu akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika Nabi hendak mendoakan istighfar untuk pamannya, turun firman Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak boleh Nabi dan orang-orang beriman mendoakan istighfar, mohonkan ampunan untuk diketahui jelas orang musyrik itu, kerabatnya itu mati di atas kesyirikan. Ya, belum lagi paman yang lain, Abu Lahab,
paman Nabi SAW juga, ya kan? Bagaimana saking bahagianya, saking bergembiranya Nabi lahir. Dalam sirah disebutkan Abu Lahab ini menggendong ya Muhammad bayi yang masih bayi untuk dibawa tawaf keliling Ka'bah, dan Abu Lahab membebaskan budak wanita kesayangannya yang bernama Thuwaibah menjadi ibu susu pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking bergembiranya. Tapi Allah takdirkan Abu Lahab tidak dapat hidayah. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, ya, ayuhan nas qulu la ilaha illallah, sebagaimana musnad Imam Ahmad, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung dunia akhirat. Abu Lahab ada di belakangnya, ya, yahtut turab alaihi, ngambil pasir dilemparkan kepada Nabi sambil berkata apa? La tusaddiquhu fa innahu sabi. Kalian jangan percaya sama Muhammad ini, dia ini telah murtad. Dia ini telah murtad dari agama Abdul Muttalib. Menunjukkan Abu Lahab ini benar-benar tahu arti daripada la ilaha illallah, konsekuensi daripada la ilaha illallah, tahu. Dia paman Nabi, ya. Allah takdirkan tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan hidayah syahadat la ilaha illallah. Wah, kita, ya, Masya Allah, kadang tanggal hari lahir Nabi SAW aja lupa, ya kan? Kecuali kalau besok ada tes pelajaran sejarah Nabi, baru belajar malamnya, ya kan? Kalau dadaan lupa. Tapi Allah kasih hidayah kepada kita, itu yang penting itu, ya. Itu yang penting, Allah kasih hidayah kepada kita, la ilaha illallah. Maka kita wajib mensyukurinya. Kita wajib mensyukurinya, kita wajib menjaganya, kita wajib merawatnya. Karena kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri nikmat la ilaha illallah ini, sebagaimana dalam surat Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf di penjara itu berkata kepada temannya di penjara, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai Ibrahim Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Aku tinggalkan, ya, agama masyarakatku yang mereka itu beragama syirik, ya, mereka kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan mereka kufur, mereka kafir. Kutinggalkan agama kaumku, ya, yang mereka enggak beriman kepada Allah dan mereka kafir. Wattaba'tu millata abai. Lalu aku mengikuti agama leluhurku, bapak-bapakku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Karena Yusuf kan putranya Yakub, cucunya Ishak, cucu buyutnya Ibrahim, ya kan? Di situ nasabnya disebut di situ, ya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kenapa enggak disebut Ismail? Karena Ismail bukan abaknya, enggak termasuk abak, enggak termasuk nasab di situ, ya. Ismail jalur lain, ya. Satu nasab kan Ishaq, Yaqub, Ishaq, Ibrahim. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, Yakub, Ishak, Ibrahim. Ya. Apa agama bapak-bapaknya Yusuf, leluhurnya Yusuf? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Haram bagi kami, tidak boleh sekali-kali bagi kami untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Ini agama Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang aku ikuti itu apa? La ilaha illallah.
Haram bagi kami untuk berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Kemudian kata Yusuf, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Mengikuti para rasul, mengikuti agama para rasul, ya, mendapat bersyahadat la ilaha illallah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan meninggalkan, ya, agama kaum musyrikin meskipun itu adalah masyarakatnya, itu merupakan karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia. Karena asalnya manusia itu bertauhid, berla ilaha illallah, itu asalnya manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi sayang, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat ini, nikmat la ilaha illallah ini, ya, nikmat la ilaha illallah ini. Maka kita wajib mensyukurinya, wajib menjaganya, ya, wajib mensyukurinya, wajib menjaganya, ya. Sebagaimana perintah Allah yang sering kita dengar di setiap muqaddimah, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ya, dan senantiasalah kalian mengucapkan la ilaha illallah, qaul sadid, la ilaha illallah. Jaga kalimat la ilaha illallah kalian. Diperintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukurinya, menjaganya, merawatnya, ya. Jangan sampai kita merubahnya. Ya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal. Demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang atau satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya, ya. Nikmat la ilaha illallah dirubah menjadi, nasallahu salamah, menjadi apa? Menjadi kesyirikan. Itu bala yang paling besar, kerugian yang paling besar. Ya, karena ada di mana-mana yang merubah nikmat la ilaha illallah, ya, menjadi bala, ya, menjadi bala. Ya, banyak sekali, ya, ayat-ayatnya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, dan seterusnya. Kanan nasu ummatan wahidatan, kata Ibnu Abbas, kanat baina Adam wa Nuh ashkurun kulluhum ala tauhid. Manusia itu dulu semuanya satu agama, kulluhum alal Islam. Dari Adam sampai Nuh itu 10 generasi, kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir ayat ini, semuanya di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, di atas Islam. Dari Adam sampai Nuh 10 generasi semuanya apa? Beragama Islam, beragama la ilaha illallah. Fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ada kalimat yang dibuang, ya, ada kalimat yang dibuang, yaitu apa? Fa asyraku billahi. Lalu mereka berbuat kesyirikan. Dari Adam sampai Nuh 10 generasi semuanya beragama Islam, di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Kemudian mereka melakukan kesyirikan. Fa ba'atsallahu nabiyyin. Lalu Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundzirin, ya, berusaha mengembalikan mereka kepada agama mereka. Sampai di Quraisy, sampai di musyrikin Makkah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat la ilaha illallah ini Allah tetapkan selalu ada dari keturunan Nabi Ibrahim yang memeganginya. Keturunan Nabi Ibrahim selalu ada yang memegangi kalimat la ilaha illallah ini, la'allahum yarji'un, sebagai pengingat supaya orang-orang musyrikin Quraisy mereka kembali kepada la ilaha illallah.
menunjukkan bahwa ada yang merubah nikmat la ilaha illallah itu. Sudah dapat nikmat la ilaha illallah tapi dia rubah. Ya, maka Allah pun merubahnya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, itulah syahadat la ilaha illallah, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kunci keberuntungan dunia akhirat. Ya, kuncinya surga. Ya, kuncinya surga. La ilaha illallah, kunci syafaat. Kunci kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ya kan, kunci menuju gerbang kematian yang penuh dengan nikmat, itu la ilaha illallah. Ya, kunci menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, itu la ilaha illallah. Ya, kunci untuk mendapatkan nikmat kubur, itu la ilaha illallah. Kunci untuk mendapatkan kemudahan ketika hari hisab, di hari kiamat nanti, ketika diadili oleh Allah SWT, itu la ilaha illallah. Kunci supaya amal ketika ditimbang itu lebih berat, itu amal baiknya, kuncinya adalah la ilaha illallah. Ya, kunci supaya kita bisa datang ke Al-Kautsar, telaga Nabi di mahsyar, minum air telaga itu, man syariba minha syarbatan la yazma abadan. Siapa yang minum dari telaga itu satu teguk saja nggak akan kehausan selamanya di mahsyar, di proses-proses kiamat itu. Kunci selamat melewati sirat, ya, kunci pintu surga, semuanya itu la ilaha illallah. Kunci selamat dari neraka, semuanya la ilaha illallah. Sampai pun udah masuk neraka, kuncinya mau lolos dari neraka, bebas dari neraka apa? La ilaha illallah. Ya. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita, ya, nikmat syahadat la ilaha illallah ini. Maka kewajiban kita adalah senantiasa mensyukurinya, menjaganya, merawatnya, ya, dan jangan sampai merubahnya, merusaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkara yang pertama tentu untuk mensyukuri, menjaga, merawat, ya, dan mempertahankannya itu adalah dengan kita mengilmui syahadat la ilaha illallah ini. Ya, kenapa ada orang itu enggak mensyukurinya? Kenapa ada orang itu enggak menjaganya? Kenapa ada orang itu, ya, ringan sekali merusak syahadat la ilaha illallah, nikmat dari Allah itu? Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui, ya, mereka tidak mengetahui betapa agungnya, betapa berharganya, betapa urgennya, pentingnya syahadat la ilaha illallah itu. Kenapa kalau mereka tidak mengetahui agungnya, berharganya, ya, pentingnya syahadat la ilaha illallah itu? Mereka enggak belajar, mereka enggak mempelajarinya. Padahal syahadat la ilaha illallah itu rukun Islam yang pertama. Ya, satu kali pernah saya itu, ya, pengajian di apa, di dusun-dusun terutama, ya, pengajian di dusun-dusun itu, saya tanya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah belajar, ya, syarat rukun sholat? Pernah. Pembatal sholat? Pernah. Kan, pembatal puasa? Pernah. Syarat rukun zakat? Pernah. Kalau syarat rukun la ilaha illallah, pembatal syahadat la ilaha illallah, diam semua. Belum pernah. Ya kan? Nah, itu yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Mereka mengejar, ya, bangunan dan atap, tapi lupa mereka bikin pondasi. Ya. Karena rumahnya tenda doang, nggak butuh pondasi, ya. Rumah terbang. La ilaha illallah itu kan pondasi, ya, pilar-pilarnya rukun Islam, ya. Padahal pembatal la ilaha illallah,
pembatal syahadat la ilaha illallah, dan dengan pembatal puasa, dengan pembatal salat, dengan pembatal ihram, itu jauh lebih besar pembatal syahadat la ilaha illallah. Kalau orang itu sedang berpuasa, dia sholatnya batal, puasanya batal enggak? Enggak batal. Ya. Demikian pula kalau orang berwudu, sudah toharoh, kemudian puasanya batal, toharohnya batal enggak? Enggak batal. Ya. Puasa dan dia sedang ihram umroh ataupun haji, puasanya dia batalkan, safar, ihramnya batal enggak? Enggak. Tapi kalau yang batal syahadat la ilaha illallah, sholatnya batal, puasanya batal, hajinya batal, zakatnya batal, umrohnya batal, semua amalnya batal. Itu kalau syahadatnya la ilaha illallah batal. Dan lebih besar pembatal syahadat la ilaha illallah itu dari pembatal sholat, dari pembatal puasa, dari pembatal ihram, dari pembatal semua amal. Lebih besar pembatal syahadat la ilaha illallah. Tapi tadi kata Nabi Yusuf dalam surat Yusuf tadi, sebenarnya Allah beritakan kepada kita, walakinna aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan orang itu tidak mensyukurinya. Maka ini ya menunjukkan kepada kita ya kedudukan daripada ilmu tentang syahadat la ilaha illallah. Ya, di sini ada kitab Syekh yang saya punya, kitabnya Syekh Saleh Sindi, ya, Profesor Dr. Saleh Sindi, pengajar di Masjid An-Nabawi dan dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan ahamiyatul ilmi bi syahadati la ilaha illallah, urgensi mengilmui syahadat la ilaha illallah. Qad ulima bil ittirar anna syahadat at-tauhid miftahul Islam wa asluddin wa umdatul millah. Ya. Sudah diketahui oleh semua lapisan umat Islam, baik yang ulama ataupun yang awam, bahwa syahadat tauhid la ilaha illallah itu merupakan miftahul Islam, kunci keislaman, wa asluddin, merupakan asas Islam, wa umdatul millah, merupakan pilar utama Islam. Fala Islam liman lam ya'ti biha i'tiqadan wa qawlan amalan. Tidak sah Islam seseorang yang tidak menghadirkan la ilaha illallah dalam keyakinan, dalam ucapan maupun amalan. Wala syakka anna hadza la yatahaqqaqu, tapi tidak diragukan lagi bahwa hal ini tidak akan terwujud illa ba'dal ilmi bimaknaha, kecuali setelah kita mengetahui maknanya. Ya, la ilaha illallah itu nggak akan terwujud sebagai kunci keislaman kalau kita nggak mengetahui maknanya. La ilaha illallah itu nggak akan terwujud sebagai asas Islam, asas terbesar Islam, sebagai pilar terbesar agama ini kalau kita nggak mengetahui ilmu, nggak mengilmui tentang maknanya. Kita nggak akan tahu kalau nggak sah Islam seseorang kalau tidak menghadirkan la ilaha illallah itu dalam keyakinannya, ucapannya dan amalannya, bukan sekedar dalam lisannya saja. Kita nggak akan tahu itu kalau kita tidak mengilmui makna la ilaha illallah tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Fa inna tarattuba hadza ala hadza tarattubul binai alal asas. Karena hubungan la ilaha illallah dengan agama, dengan Islam itu seperti hubungan fondasi dengan bangunan. Seperti hubungan fondasi dengan apa? Bangunannya. Wa alaihi, atas dasar itu, faman lam ya'lam ma'naha wa yatasawwaruhu aw yatasawwarhu fahuwa kal hadhi awin na'im alladzi la yaqilu ma yaqul. Atas dasar itu, kalau ada orang yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, tidak punya gambaran tentang makna la ilaha illallah dengan benar,
Dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanyalah seperti hadhi awin naim, seperti orang yang mengigau. Seperti orang yang mengigau, tidak menyadari apa yang dia omongkan dalam igauannya. Wadzalika, dikutipkan dari Syekh Abdul Latif dalam kitabnya Misbahul Dhalam, anna kullaman aqila anillah ya'lamu ilman daruriyan. Siapa saja yang akalnya waras ya dari kaum muslimin, maka dia pasti mengetahui annal maqsuda minas syahadatain, bahwa sasaran utama dari dua kalimat syahadat itu madallata alaihi minal haqiqati wal makna. Makna dan hakikat yang ditunjukkan oleh syahadat la ilaha illallah itu. Ini sasaran utama dari dua kalimat syahadat. Makna dan hakikat dari syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Wa mashtamalat alaihi minal ilmi wal amal. Sasaran utama dari dua kalimat syahadat itu adalah ilmu dan amal yang terkandung di dalam keduanya. Jadi sasaran utama dari dua kalimat syahadat itu adalah makna dan hakikat dari dua kalimat syahadat, ilmu dan amal yang terkandung dalam dua kalimat syahadat itu. Wa amma mujarradul lafzi min ghairi ilmin bimaknahuma wala i'tiqadin li haqiqatihima fala yufidul abda syai'an wala yukhallisuhu min syu'abi syirki wa furu'ihi. Adapun kalau orang sekedar melafatkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa dia mengetahui maknanya yang benar, tanpa dia meyakini hakikatnya yang benar, maka dua kalimat syahadat itu tidak memberi manfaat apapun bagi orang tersebut dan tidak akan menyelamatkan dia dari cabang-cabang kesyirikan, dari jurang-jurang dan jeratan-jeratan kesyirikan. Ya, tidak ada jaminan dia. Ya, minimalnya munafik. Kalau sekedar mengucap saja, nggak ngerti maknanya yang benar, nggak meyakininya, nggak meyakini hakikatnya dengan benar, ya, sehingga nggak ada kejujuran, nggak ada keikhlasan, nggak ada cinta, nggak ada ketundukan, kepatuhan, nggak ada penerimaan terhadap dua kalimat syahadat itu, ya. Kalaupun dia tidak menampakkan terang-terangan kepada kaum muslimin kekafiran dan kesyirikannya, dia sembunyikan, ya, dia dohirnya sholat, puasa, bayar zakat, berinfak, ucap salam dan sebagainya, berpenampilan pakaian seperti kaum muslimin, minimalnya itu munafik. Minimalnya munafik. Oleh karenanya benar kata beliau, ala yukhallisuhu min syu'abi syirki wa furu'ihi. Kemudian nggak ngerti bersyahadat tapi nggak ngerti maknanya, nggak meyakini hakikatnya, itu syahadatnya nggak akan menyelamatkan dia dari cabang-cabang kesyirikan. Ya. Terlebih lagi nanti akan disebutkan syarat-syarat. Oh, ternyata syahadat la ilaha illallah ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Ya, bahwa salah satu syaratnya terbesar dan pertama adalah al-ilmu bimaknaha, mengetahui maknanya dengan benar. Syarat sah syahadat la ilaha illallah. Sehingga syahadat la ilaha illallah itu bermanfaat buat dia. Apa manfaatnya nanti akan kita baca. Keutamaan syahadat la ilaha illallah, itulah manfaat syahadat la ilaha illallah. Wa tata'akkadu hadhil ahamiyah, dan semakin ditekankan, semakin urgent, ya, ilmu tentang syahadat la ilaha illallah ini hina ma yafhushul inhirafu fi fahmiha. Ketika semakin parah, semakin rusak penyimpangan-penyimpangan dalam memahami syahadat la ilaha illallah ini. Yaktsuru junu'anil jadah fi syarhiha wa bayaniha. Ya, semakin banyak yang
berbelok dari jalan yang benar dalam menjelaskan syahadat la ilaha illallah. Fakam hiyatil katafsiratul khati'ah lahu alati khusyat biha kathir minal mu'arraf. Berapa banyak buku-buku ditulis menjelaskan tentang la ilaha illallah, tafsirnya dan sebagainya, tetapi apa? Tetapi keliru semua, salah semua. Sudah berapa banyak yang terpengaruh dengan buku-buku yang keliru itu. Dan kekeliruan dalam syahadat la ilaha illallah, dalam arti, dalam makna dan hakikat syahadat la ilaha illallah, syarat-syarat dan rukunnya, itu dampaknya paling besar, dampaknya paling berbahaya. Kenapa muncul orang-orang yang beribadah kepada kuburan, muncul orang-orang yang ngasih sajian-sajian untuk jin dan sebagainya? Karena salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Kenapa muncul orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan? Aliran apa? Wahdatul wujud. Kenapa muncul itu? Salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Kenapa muncul Khawarij yang mengkafirkan dan membunuhi kaum muslimin sebab dosa besar? Salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Kenapa muncul Islam liberal, muncul jaringan Islam liberal, jaringan apa lagi? Jaringan Islam liberal, jaringan Islam ateis, jaringan Islam demokratis, jaringan Islam sekuleris. Kenapa muncul semua itu? Salah dalam tafsiran la ilaha illallah. Wa nataqa biha katsirun min ahlil bid'ah. Berapa banyak penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah itu diterangkan oleh ahlul bid'ah dengan penjelasan yang salah. Wa kam tarattaba ala dzalika min hirafatin 'azimah qad ta'assafa bi dinil mar'i. Berapa banyak penyimpangan besar yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam ilmu syahadat la ilaha illallah itu, yang menerjang secara dahsyat Islamnya kaum muslimin. Wallahul musta'an. Dalil yang paling gampang untuk kita pahami tentang pentingnya mempelajari la ilaha illallah itu Nabi SAW, surat Muhammad itu ayat 19. Nabi SAW yang sudah berdakwah habis-habisan selama 13 tahun di Makkah, kemudian hijrah, kemudian ke Madinah sampai berperang berdarah-darah. Di masa usia lanjut beliau, ternyata turun kepada beliau, di akhir-akhir hayat beliau, turun kepada beliau perintah untuk mengilmui la ilaha illallah. Jadi jangan berpikir, saya kan sudah tua, biar yang muda-muda yang belajar. Nabi Muhammad SAW ini sudah usia 60-an ini. Sudah usia hampir 60 atau 60-an, turun perintah untuk mengilmui la ilaha illallah, padahal beliau yang mendakwakan la ilaha illallah dari pertama. Saya kan sudah jadi ustadz, masuk yang ngajarnya la ilaha illallah, ngajar kitab-kitab yang besar, Al-Um, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi SAW itu kurang apa? Masih diperintahkan kepada beliau, fa'lam annahu la ilaha illallah, wahai Nabi, ilmui la ilaha illallah. Karena berapa banyak orang yang terjun kepada ilmu-ilmu yang luas, yang bercabang-cabang, dia lupa kepada asas ilmu, yaitu la ilaha illallah. Yaitu apa? La ilaha illallah. Begitu lelahnya dia membongkar perpustakaan dengan kitab yang berjilid-jilid tentang fikih sholat dan sebagainya,
ya, ketika dapat satu saja pertanyaan menunjukkan bahwasanya dia lupa kepada asas ilmu, yaitu la ilaha illallah. Pak Ustadz, bagaimana kalau imam saya itu dukun? Apakah masih sah saya sholat bermakmum kepada imam sholat di masjid saya itu? Ya, dia dukun yang membuka praktek perdukunan. Oh, masih sah? Jangan mudah mengkafir-kafirkan orang Islam. Ini menunjukkan dia lupa dengan asas ilmu la ilaha illallah. Ya. Sehingga orang yang sudah hilang rukun la ilaha illallahnya, sudah tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallahnya, ya, masih sah. Ya. Orang sudah batal la ilaha illallahnya masih sah jadi imam, tapi kalau batal wudunya nggak sah jadi imam. Ya. Kalau imamnya, ya, buang angin di tengah sholat, masih sah nggak Pak Ustadz jadi imam? Kami jadi makmumnya. Oh, nggak sah. Kenapa? Batal sholatnya. Ya. Kalau imamnya itu, ya, ketahuan ngasih sajian istighosahan kepada kuburan wali, ya, ngasih sembelihan kurban untuk wali yang udah mati, ya, masih sah sholatnya. Kamu jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Orang udah batal la ilaha illallahnya masih sah sholatnya, batal wudunya nggak sah sholatnya. Capek-capek bongkar perpustakaan, ya, mengajarkan kitab-kitab yang besar, yang bercabang-cabang, tapi lupa dengan asas ilmu la ilaha illallah. Ya, itu urgensi, ya, daripada la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Apa arti syahadat? Kita akan mulai dari syahadat. Sebelum kita bicara keutamaan, biasanya kalau ulama bicara keutamaan dulu supaya orang itu terpancing untuk, ya, terpancing untuk mempelajari la ilaha illallah, mempelajari satu ilmu. Itu biasanya dia bicarakan dulu keutamaannya, ya kan? Orang dagang kan juga gitu, ya. Nggak dikasih tahu dulu ini makanan apa, nggak dikasih tahu. Tadi nggak ngasih tahu ini makanan apa, ini nggak ngasih tahu ya. Ya, Ustaz, ini enak loh, anak suka loh, makan ini pakai kopi enak sekali. Tapi nggak dikasih tahu makanannya. Kenapa? Karena tujuannya biar saya tertarik, kan gitu. Ya, para ulama ketika menuliskan ilmu juga gitu, kasih tahu keutamaannya dulu. Keutamaan syahadat, keutamaan la ilaha illallah. Nggak langsung dikasih tahu artinya syahadat, artinya la ilaha illallah. Nanti kalau dia udah tertarik, wah, ternyata la ilaha illallah itu keutamaannya banyak sekali. Udah tertarik, saya mau dapat keutamaan itu, baru dikasih tahu syahadat la ilaha illallah itu begini. Ya. Syahadat la ilaha illallah, dua kata ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti syahadat? Ya, apa arti syahadat? Ya. Qala Ibn Faris, berkata Ibnu Faris, salah satu pakar ilmu bahasa Arab yang menulis kitab, ya, Mu'jam Maqayisul Lughah, kamus bahasa Arab dengan bahasa Arab, tetapi, ya, cara menerjemahkan kosakata Arab itu ditinjau dari huruf-huruf penyusun aslinya. Ya. Seperti, ya, syahadat, huruf penyusun aslinya huruf sya, sin bertitik, ya, sya, ha dan dal. Artinya apa? Sya, ha dan dal itu artinya apa? Kata beliau, asyin wal ha wad dal aslun, ya, akar kata. Yadullu ala khudurin wa ilmin wa i'lam, yang memiliki makna dasar, ya, hadir atau bersaksi, mengetahui dan mengikrarkan. Ini makna syahadat secara bahasa, ya, hadir, mengilmui dan memberitahukan, mengikrarkan. Qala Raghib Al-Asfahani, kata syahadat itu banyak didapati dalam Al-Quran.
Ulama udah ada yang nulis kamus kosakata Al-Quran, tapi bahasa Arab juga. Kosakatanya bahasa Arab, terjemahannya juga bahasa Arab. Kamus kosakata Al-Quran, ya sama kan, kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia kan kosakatanya bahasa Indonesia, terjemahannya juga bahasa Indonesia, ya sama kan. Ini kamus kosakata Al-Quran, ya. Al-Mufradat fi Al-Fadhil Quran. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan asy-syahadatu qaulun shadirun an ilmin hasala bimusyahadati basarin au basiratin. Syahadat itu artinya ikrar yang terlahir dari pengetahuan atas apa yang dia ikrarkan, yang dia lihat atau dia ketahui. Ya, ikrar yang terlahir dari pengetahuan, ya, atas apa yang dia ikrarkan itu melalui dia ngelihat dengan mata kepala atau dengan pengetahuan. Nah, jadi kalau Ibnu Faris tadi syahadat artinya, ya, kata syahada, syahida, shin, ha dan dal itu secara bahasa menunjukkan arti hadir, mengetahui dan mengikrarkan. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kamus mufradat atau kamus kosakata Al-Quran, beliau mengatakan syahadat itu ikrar yang terlahir dari pengetahuan atas apa yang dia persaksikan itu, melalui dia melihatnya atau melalui pengetahuan yang diyakininya, yang disebut basirah. Jadi ternyata nggak lepas dari tadi, ya, makna yang secara bahasa. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, syahadah la budda fiha min ilmi syahid wa sidqihi wa bayanihi. Yang namanya syahadat itu harus terpenuhi ilmu syahid, ya, pengetahuan orang yang bersyahadat terhadap apa yang dia persaksikan. Yang pertama pengetahuan. Ini orang yang bersaksi, orang yang bersyahadat harus mengetahui apa yang dia persaksikan. Yang kedua, wasidqihi, jujur. Kalau orang bersaksi atas apa yang tidak dia ketahui namanya saksi palsu. Kalau nggak jujur juga namanya saksi palsu. Harus jujur. Munafik namanya kalau nggak syahadatnya nggak jujur, ya kan? Ya. Wabayanuhu, ya, wabayanihi, dan orang yang bersaksi ini harus menjelaskannya, mengikrarkannya. La yaksulu mahsud syahadah illa bihadil umur. Ya. Sasaran utama dari syahadat itu atau syahadat itu sendiri nggak bisa teraih, terwujud kecuali dengan tiga ini. Mengetahui apa yang dia persaksikan, jujur dalam mempersaksikannya, dan dia mengikrarkannya. Wa hadhil umur hiya arkanus syahadah. Jadi ini merupakan pilar atau rukun daripada syahadat. Ya. Yang pertama apa? Al-khudur. Rukun syahadat yang pertama al-khudur, hadir, yang artinya basirah, yang artinya yakin, harus yakin terhadap apa yang dia persaksikan. Ya. Yang kedua, ikrar. Tsaniyan al-ikhbar, ikrar, mengikrarkannya. Ya. Tadi Ibnu Taimiyah bahasakan jujur. Yang pertama yakin dan jujur, itu rukun yang disebut dengan khudur. Yakin, jujur. Ini rukun pertama syahadat, yakin dan jujur. Yang tadi disebutkan oleh Ibnu Faris dengan bahasa hadir. Ya. Jangan sampai dia bersyahadat tapi ngigau.
Ya, kalau ada orang non muslim tidur, ya, kemudian ngigo asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam enggak? Hah? Enggak kan? Iya. Kenapa? Yang rukun pertama syahadat enggak terpenuhi, yaitu hudur, hadir. Ya, yakin, basirah, jujur. Rukun yang kedua al-ikhbar. Ya. Yang disebutkan oleh Ibnu Faris dengan i'lam, mengikrarkannya, memberitahukannya, yani mengikrarkannya. Yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan bayan. Ya. Mengikrarkannya, ikhbar. Ya. Fala yakunu syahid syahidan hatta yantiqa wa yatalaffadh wa yaqul mukhbiran amma fi nafsi mu'alliman wa mu'liman amma yukinnuhu fuaduhu. Fa huwa idzan muraqaba min i'tiqad wal lafadh. Ya. Mengikrarkan. Orang saksi enggak dikatakan saksi kecuali kalau dia mengikrarkan persaksiannya. Ya. Mengumumkan persaksiannya. Rukun yang ketiga al-ilmu bihaqiqati ma yashhad bihi. Mengetahui hakikat dan makna syahadatnya. Ini 3 rukun. 3 rukun syahadat. Ya. Hadir ketika bersyahadat, hadir hatinya, yakin dan jujur. 2, mengikrarkannya dengan lisannya. Ya, kata Syekhul Islam, fa amma syahadatan idza lam yatakallam biha ma'al qudrah fa huwa kafirun batinan wa zahiran inda salafil ummah wa immatiha wa jamaahir ulama'iha. Adapun 2 kalimat syahadat, kalau seseorang ya yang mampu mengikrarkannya, dia tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu, maka dia kafir lahir batin. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Ya. Yang ketiga, rukun syahadat yang ketiga apa? Mengetahui ya hakikat makna apa yang dia persaksikan, hakikat makna syahadatnya. Ya. Idz la yumkinu an yashhada syahid bima yajhalu fal jahlu wasyahada mutanafian. Ya. Sesuatu yang mustahil orang itu bersaksi sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu 2 hal yang kata beliau al jahlu wasyahada mutanafian. Bertolak belakang. Ya. Apa 2 kata yang bertolak belakang itu? Namanya apa? Antonim. Antonimnya bersaksi itu tidak tahu. Ya, jahil. Ya. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, la raib anna syahada la takunu syahadatan illa idza kanat an ilmin wa yaqinan wa sidqin. Tidak diragukan lagi bahwa yang namanya syahadat itu tidak sah kecuali kalau terlahir dari pengetahuan terhadap hakikat makna syahadatnya, meyakini kebenaran makna tersebut dan jujur mengikrarkannya. Amma ma'al jahli wasyak fala tu'tabar wala tanfa. Adapun kalau orang bersyahadat tapi enggak mengetahui hakikat maknanya, enggak yakin alias ragu terhadap kebenaran makna syahadatnya, maka enggak sah dan tidak bermanfaat. Fayakunu syahidul hal hadhi kadziban, sehingga orang yang bersaksi tetapi orang yang bersyahadat tetapi dia enggak tahu hakikat makna syahadatnya, enggak yakin, malah ragu, enggak jujur, dia menjadi kadziban. Ya, dia menjadi pendusta dalam syahadatnya. Li jahlihi bi makna ladzi yashhadu bihi. Berat ternyata. Itulah yang menghalangi, ya, faktor terbesar yang menghalangi orang-orang jahiliyah Quraisy untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Mereka tahu artinya. Mereka tahu artinya syahadat, mereka tahu artinya la ilaha illallah. Berat konsekuensinya. Dia enggak mau.
Dan ada satu yang perlu ditambahkan di dalam rukun syahadat, ya. Dari apa namanya kalimat syahadat tadi adalah apa? Al-khudur tadi adalah ya, istiqamah, komitmen. Komitmen dengan persaksiannya itu. Kalau orang pagi bersaksi A, kemudian B berubah persaksiannya, kemudian sorenya dia sudah berubah persaksiannya, maka ini disebut apa? Saksi palsu juga. Mencela-mencela bahasanya orang Jawa, ya kan? Mencela-mencela dia. Ya, pembohong. Ya, pagi bersaksi A, sore udah berbeda. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqitai lailil muzlim. Yusbihu rajulu mu'minan yumsi kafiran, yusbihu kafiran. Ya bi'dinahu bi'ardi minad dunya. Ya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya godaan-godaan dalam beragama yang sangat berat. Seorang bagaikan dalam gelap malam yang gelap gulita. Pagi hari orang itu masih mukmin, masih bersyahadat la ilaha illallah, masih mempersaksikan syahadat la ilaha illallah, sorenya sudah kafir. Sore masih mukmin, paginya sudah kafir. Ya Nabi arati minad dunya, dia jual agamanya dengan secuil perkara duniawi. Jadi harus komitmen. Makanya di dalam ayat Ibrahim itu ayat apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan ketegaran kepada orang-orang beriman itu bil qawli tsabit, dengan kalimat la ilaha illallah fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ketika dia jumpa malaikat maut, wa fil akhirah, dan ketika di alam kubur. Dia harus komitmen. Tidak boleh dia membatalkannya. Nah, ini rukun syahadat. Ya, rukun syahadat. Syar'an wa aklan. Baik ditinjau secara syar'i maupun ditinjau secara bahasa, maupun lughatan, mau ditinjau secara logika. Ya, waqi' juga begitu. 4 rukun syahadat. Ya. Dia hadir hatinya ketika bersyahadat, yaitu apa? Yakin dan jujur dengan syahadatnya. Yang kedua, dia mengikrarkannya. Yang ketiga, dia mengetahui hakikat makna syahadatnya. Yang keempat, dia komitmen. Ya, yang dibahasakan oleh para ulama dengan iltizam bi syahadatihi. Dia komitmen dengan syahadatnya. Ya. Ini arti syahadat. Berat juga ya. Subhanallah. La sahla ila man ja'alahu Allahu sahlan. Lalu apa makna la ilaha illallah? Kalau kita sudah tahu makna syahadat, yang berikutnya la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Baik, kita break dulu ya supaya rekamannya tidak terlalu panjang, nggak bisa di-share nanti. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammadin sallam, alhamdulillah rabbil alamin.